Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rizkina dengan NIM 12 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 1G. Pada siang hari ini, saya akan membuat sebuah video personal branding tentang materi mahasiswa anti radikalisme. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari langsung saja kita mulai pembahasan tentang mahasiswa anti radikalisme. Yang pertama adalah pengertian radikalisme. Apa sih radikalisme? Radikalisme adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan dalam tatanan sosial politik dengan cara-cara ekstrim. Tindakan yang dilakukan adalah kekerasan, bahkan sampai teror. Kelompok-kelompok ini menginginkan adanya perubahan dalam masyarakat secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial di masyarakat. Kelompok-kelompok ini memunculkan adanya sifat intoleransi. Kenapa demikian? Karena pada kelompok-kelompok ini mereka tidak menerima adanya perbedaan. Contohnya, kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai macam agama. Nah, karena berbagai macam agama ini, pastinya kita tahu bahwa ajaran agama mereka dan cara beribadah mereka itu pasti berbeda dengan teroris ini atau radikalisme ini. Nah, mereka itu tidak menerima adanya perbedaan seperti itu. Padahal dalam agama Islam kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, sehingga seharusnya perbedaan yang ada ini membuat kita semakin bersyukur adanya perbedaan dan menambah kekayaan serta keindahan dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa itu makna hidup, kebahagiaan, dan religiusitas. Mengapa? Karena yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makna hidup. Makna hidup adalah arti hidup dari seseorang yang di dalamnya memiliki motivasi, tujuan, pandangan hidup yang manusia itu susun untuk mencapai cita-citanya di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya adalah arti dari kebahagiaan. Apa itu bahagia? Bahagia itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap insan manusia, di mana bahagia itu tercipta apabila kita merasakan sesuatu yang bagus untuk diri manusia, meskipun manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi manusia itu berhak untuk hidup bahagia karena tanpa adanya paksaan. Selanjutnya adalah religiusitas. Religiusitas ini adalah kita bertauhid, percaya kepada ajaran agama kita. Seperti saya orang Islam, saya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari makna hidup, makna kebahagiaan dan religiusitas, manusia itu diperintahkan untuk hidup bahagia dan religiusitas tanpa adanya paksaan. Nah, jadi hal ini akan membuat kita agar terhindar dari yang namanya radikalisme, karena kita pasti tidak suka yang namanya hidup itu diatur dan dipaksa. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya intoleransi dan radikalisme. Sikap intoleransi dan radikalisme muncul karena adanya faktor eksternal maupun internal. Nah, yang pertama adalah apa saja ya faktor yang menyebabkan sikap intoleransi? Yang pertama adalah karena adanya perbedaan dalam pemahaman ajaran agama secara tekstual.
Itu sangat berdampak buruk sekali ya teman-teman. Yang kedua adalah adanya pemaksaan hak asasi dari kaum mayoritas kepada kaum minoritas. Yang namanya paksaan pasti bisa berdampak buruk. Yang ketiga adalah adanya perbedaan adat istiadat. Memang Indonesia ini sangat kaya, jadi patut kita ketahui bahwa banyaknya perbedaan. Tapi perbedaan itu harusnya tidak mempercah belah, tapi harusnya saling meningkatkan rasa sosialisasi dan rasa menghormati serta toleransi. Nah, yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan atau aparatur negara dalam menjalankan perintahnya itu atau kebijaksanaannya kurang dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga pasti banyak orang yang merasa tidak adil dengan apa yang telah dilakukan pemerintah. Padahal saya mengetahui pemerintah itu pasti sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik demi masyarakatnya. Nah, selanjutnya adalah ada faktor yang mempengaruhi adanya radikalisme. Yang pertama pastinya adalah faktor pemikiran. Faktor pemikiran ini berasal dari kelompok-kelompok tersebut yang memikirkan adanya perbedaan yang ada dan mereka ingin tidak adanya perbedaan, sehingga semua masyarakat itu harus sesuai dengan kepercayaan mereka. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Seseorang yang membutuhkan ekonomi pasti akan melakukan segala cara dalam hidupnya, apalagi yang radikal seperti ini. Untuk menyelamatkan ekonominya pasti dia akan berusaha sekuat tenaga. Dan dia bisa juga mengiming-imingi masyarakat agar bergabung menjadi radikal karena adanya ekonomi. Nah, yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini sangat penting, di mana apabila seseorang tidak menyukai dengan lingkungannya, dia pasti ingin lingkungannya itu menyukai dirinya atau lingkungannya sama dengan dirinya. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Faktor politik ini pasti sudah kita ketahui ya teman-teman, di mana jika sebuah wilayah telah dipimpin oleh seseorang dan dia semena-mena dalam mengatur, apalagi memaksa, pasti mau tidak mau masyarakatnya itu akan terikat kepada wilayah pemerintah tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa, apa saja sih dan bagaimana cara kita untuk menghindari radikalisme dan terorisme ini? Nah, yang pertama adalah kita harus memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan jelas. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan itu dengan akurat dan benar. Jangan karena kita merasa pintar, kita melencengkan sebuah ilmu pengetahuan, karena itu dampaknya sangat besar. Kemudian adalah yang ketiga, kita harus meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima adalah mendukung perdamaian. Yang keenam, kita harus berperan aktif dalam penyuluhan di masyarakat agar radikalisme ini tidak semakin menjadi-jadi. Yang ketujuh adalah kita harus menegakkan perdamaian akan hidup kebersamaan. Kemudian yang ke-8 adalah kita harus menyaring informasi. Jangan adanya informasi itu langsung kita pikirkan, langsung kita terima padahal informasi itu salah. Dan yang terakhir adalah kita harus aktif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar terhindar dari terorisme. Demikian personal branding yang dapat saya sampaikan tentang materi mahasiswa anti radikalisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.